Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Iis Sumirah, bersama ketiga teman saya, Witari Miftahul Janah, Rina Dwi Perwira, dan Naufal Asil Al-Farisi. Isu-isu yang ditemukan dalam maraknya korupsi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang yang berlebih. Yang kedua, lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan intern maupun ekstern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif dan sikap mental yang ingin cepat kaya tanpa bekerja dan berusaha. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, sikap acuh masyarakat terhadap praktik korupsi dan sudah dianggap lumrah. Dampak dari isu tersebut yang pertama, merugikan keuangan negara dan orang lain. Yang kedua, tidak ada sistem kontrol yang baik menyebabkan korupsi menjadi hal yang biasa. Yang ketiga, menimbulkan sifat yang serakah dan tidak diimbangi dengan pendapatan sesuai, sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, aparat mudah disuap, peraturan yang tidak tegas, sehingga pelanggaran mudah dilakukan dan tidak menimbulkan efek jera. Yang kelima, memberi peluang terhadap perilaku korupsi, karena masyarakat menjadi tidak kritis terhadap tindak pidana korupsi. Saya, Witari Miftahul akan melanjutkan presentasi yang akan membahas mengenai prioritas isu. Pada prioritas isu ini, kami menggunakan metode APKL. Pada metode APKL ini terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu aktual, artinya masalah atau pokok persoalan yang benar sedang terjadi menjadi pembicaraan banyak orang. Yang kedua ada problematik, artinya isu yang menyimpang dari harapan standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan. Yang ketiga khalayak, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak, artinya isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pada tiap indikator diberikan skala nilai dari 1 sampai 5. Di sini kami memiliki 5 isu terkait korupsi. Yang pertama adalah sikap acuh masyarakat terhadap korupsi, di mana pada aktual mendapatkan poin 3, problematik mendapatkan poin 5, khalayak mendapatkan poin 4, dan layak mendapatkan poin 4. Kemudian ada gaya hidup konsumtif. Aktual mendapatkan poin 4, problematik mendapatkan poin 3, khalayak mendapatkan poin 4, layak mendapatkan poin 3. Selanjutnya adalah hukum yang masih lemah. Aktual mendapatkan poin 5, problematik mendapatkan poin 5, khalayak mendapatkan poin 4, dan layak mendapatkan poin 4. Yang keempat ada lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan. Aktual mendapatkan poin 3, problematik mendapatkan poin 4, khalayak mendapatkan poin 3, layak mendapatkan poin 3. Yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Aktual mendapatkan poin 3, problematik mendapatkan poin 3, khalayak mendapatkan poin 3, dan layak mendapatkan poin 4. Dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa prioritas isu yang ada adalah hukum yang masih lemah, di mana jumlah poin yang didapatkan pada isu ini adalah 18. Lebih tinggi dibandingkan dengan 4 poin isu lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Diagram fishbone. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas. Maraknya kasus korupsi di Indonesia bisa diidentifikasi karena 4 kemungkinan, yaitu man atau perorangan, yaitu yang pertama gaya hidup, kedua sikap dan mental, kemudian yang ketiga moral yang kurang. Sikap dan mental moral yang kurang. Kemudian pada milieu atau lingkungan. Yang pertama, masih adanya sikap acuh. Yang kedua, dianggap lumrah. Kasus korupsi masih dianggap lumrah. Kemudian yang ketiga, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi. Kemudian pada sisi material, yang pertama, hukum tidak dijalankan sesuai aturan. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Kemudian pada sisi metode, yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, pengawasan yang masih lemah. Yang keempat, lemahnya koordinasi. Jadi bisa disimpulkan, maraknya kasus korupsi di Indonesia karena gaya hidup yang tinggi atau gaya hidup yang glamor. Kemudian bisa juga karena sikap dan mental orang yang kurang. Karena sikap mental yang kurang tidak dilandasi sikap mental dan moral yang bagus, maka tindak pidana korupsi bisa terjadi oleh orang yang memiliki sikap dan mental yang kurang. Kemudian masih adanya sikap acuh tak acuh. Di sini bisa kita ambil contoh pada suatu OPD atau lingkungan, sikap acuh tak acuh itu timbul karena kasus korupsi di suatu lingkungan tersebut masih dianggap lumrah. Kemudian juga pada lingkungan tersebut rendahnya komitmen untuk menangani korupsi karena dianggap lumrah, jadi komitmen untuk menangani korupsi pun masih rendah. Ditambah lagi hukum yang dijalankan tidak sesuai aturan. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Hukum tidak dijalankan sesuai aturan, penegakan hukum pun lemah. Jadi itu kenapa maraknya kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi. Baik, selanjutnya setelah melalui diagram fishbone kita akan melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan, itu memiliki lembaga tindak pidana korupsi. Yang kedua itu memiliki lingkungan agamis, dan yang ketiga itu memiliki program dan kebijakan yang relatif menyeluruh. Ketiga hal ini akan menjadi kekuatan dari pemberantasan korupsi. Yang kedua itu weakness atau kekurangan atau kelemahan, yaitu sulitnya menangkap kasus korupsi, banyaknya kasus korupsi yang tidak teridentifikasi, dan adanya kebiasaan suap menyuap. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama itu peran aktif lembaga dalam memberantas korupsi. Yang kedua itu peran partai politik memiliki peranan dalam sosialisasi. Kemudian threat atau ancaman, yaitu sering berlarutnya tindak pidana korupsi yang kurang tegasnya pemerintah. Hal ini dapat kita lihat bahwa banyak kasus korupsi yang terus berlarut sehingga tidak ada tindakan sampai masyarakat pun lupa akan adanya kasus tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian selanjutnya itu tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama itu isu maraknya korupsi di Indonesia. Kemudian penyebab yaitu lemahnya penegakan hukum mengenai korupsi di Indonesia. Kemudian alternatif penyelesaian, yang pertama perbaikan sistem dengan memperkuat transparansi dan pengawasan serta sanksi. Yang pertama itu tahapan setiap alternatif. Pertama, penyempurnaan sistem manajemen keuangan. Yang kedua, penyempurnaan sistem manajemen SDM. Dan yang ketiga, penataan pelayanan publik. Kemudian hasil yang diharapkan itu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga memperkecil tindak pidana korupsi. Kemudian para pihak, yaitu lembaga pemerintah, ASN,